Amin. Shalom saudara-saudara. Pastinya kita semua datang ke sini dalam keadaan yang sukacita. Sebelum saya firman ya, tadi benar kata Bu Lucy ya. Saya mau cerita ya. Saya tuh benar-benar sangat bersyukur ya memiliki Yesus yang luar biasa itu ya. Karena apa yang tidak pernah saya duga, apa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, itu saya mendapatkannya. Bayangkan, jadi kita memiliki Yesus yang sama ya kan. Nah, jadi kalian juga pasti akan juga telah merasakan itu. Bahkan kalian juga mungkin telah merasakan ya. Dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian tidak pernah duga sebelumnya. Amin. Nah, Tuhan Yesus itu menciptakan kita manusia itu dengan kemampuan berpikir. Kita memiliki karunia berpikir. Coba bayangkan kalau kita semua tidak mempunyai akal budi. Tuhan menciptakan kita tidak memiliki akal budi dan tidak memiliki kemampuan berpikir. Bagaimana jadinya dunia ini? Nah, kita bersyukur kita memiliki Yesus yang luar biasa, yang tahu rancangan kita, masa depan kita, bahkan kita belum dibentuk di dalam rahim. Yesus sudah mengenal kita dan sudah tahu masa depan kita. Amin. Kita baca di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya kasih contoh ya. Manusia ini nggak lebih unggul lah kalau dibandingkan beberapa binatang. Itu kok bisa? Contoh, manusia kita lihat ya, orang badannya kekar, maksudnya dia kuat banget ya cowok, tapi dia tidak sekuat seekor lembu jantan. Contoh lagi yang kedua, dia bisa berlari 100 meter dalam waktu 10 detik. Wow, 100 meter dalam waktu 10 detik. Cepat kan? Tapi dia tidak secepat seekor cita berlari. Atau juga kita melihat manusia itu dia pandai menentukan arah. Tapi dia sampai sekarang pun dia nggak tahu bagaimanakah burung layang-layang itu bisa pergi ke suatu tempat, namun pindah-pindah ya, namun bisa kembali lagi pulang ke rumah. Apakah burung tersebut punya GPS? Enggak ya. Nah itu. Jadi gak ada yang tahu. Nah, jadi saudara-saudara, memang beberapa binatang itu benar-benar pandai ya, tetapi mereka tidak ada yang punya pemikiran seperti kita manusia. Jadi gak ada satupun binatang yang bisa mengembangkan manusia, masyarakat itu dengan teknologi yang di bidang medis, di bidang bisnis, di bidang manusia seperti itu ya, nggak ada. Jadi manusia ini secara Kristen ya, kita sebagai anak Kristen kita tahu bahwa manusia ini diberikan oleh Tuhan kemampuan berpikir, yaitu suatu karunia dari Tuhan. Nah, namun kebanyakan manusia, nggak kebanyakan maksudnya, beberapa manusia itu ada yang menggunakan pikirannya itu untuk pemikiran yang nggak baik, pemikiran yang jahat, pemikiran yang kotor, pemikiran yang cabul gitu ya. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi kita tuh harus menggunakan pemikiran kita untuk pemikiran Kristus, seperti yang Paulus katakan, kepada kita untuk merenungkan di Filipi 4 ayat 8 tadi. Coba Pak Hendro tampilkan lagi. Nah, Filipi 4 ayat 8 ini, Paulus menyuruh kepada kita untuk memikirkan dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, itu semuanya ditaruh dalam pikiran kita, supaya nggak ada pikiran-pikiran yang buruk. Karena kehidupan kita yang salah, kelakuan kita yang salah, itu nampak dan dibentuk oleh pikiran yang kudus. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Kita baca di Matius 16 ayat 21 sampai 22.
maaf saudara-saudara, saya nggak pakai kacamata. Jadi nggak seberapa lihat ya. Kita baca ya bersama-sama ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Nah, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Yang berkata begini Simon Petrus. Kita baca ya di ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menghardik setan yang ada di dalam pikirannya Simon Petrus. Jadi Yesus tidak menghardik Simon Petrusnya apa? Tapi setan yang ada dalam pikirannya Simon Petrus. Tuhan nggak pernah melihat, Tuhan nggak pernah peduli, Tuhan nggak pernah, rekanannya seperti kayak nggak ngurus gitu ya. Tuhan nggak pernah peduli apa yang dipikirkan oleh iblis selama itu tidak di dalam pikiran kita. Paham nggak di sini? Oke, kita jelaskan ya. Contoh, kayak misalnya kita ngelihat media sosial ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Kita melihat segala sesuatunya itu, kok lihat ini kok menarik ya, lihat ini kok aku suka ya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya makanya hal itu dilarang ya, karena kalau ngelihat ini kan kadang menimbulkan keinginan hati untuk melihat ini gitu ya. Tapi bila kita ingin melihat, nggak apa-apa, asal cuman untuk menambah ilmu pengetahuan aja gitu ya, nggak apa-apa, asal kita mempunyai pikiran Kristus, yaitu apa? Pengendalian diri. Contoh, nggak punya dana, ya jangan dipaksa untuk beli gitu ya. Karena kalau ada pikiran iblis, itu akan muncul seperti ini. Aku mau mencuri, aku mau klepto, mengambil barang tanpa izin, atau berbuat jahat dengan menyakiti orang. Ya, itu pikiran iblis itu akan muncul. Nah, itu yang harus dicegah dengan pikiran Kristus itu tadi, yaitu pengendalian diri. Nah, di sini iman dibutuhkan ya saudara-saudara. Jadi misalnya kita melihat sesuatu gitu ya, saya alami sendiri loh. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu gitu ya, kok aku pingin ya, Tuhan, aku yakin aku pasti akan mendapatkannya. Nah, seperti tadi saya bilang kan, Tuhan itu tidak pernah, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Ya, jadi saya cuma lihat gitu aja ya, sweep gitu ya, cuma lihat geser itu maksudnya sweep itu geser. Cuma lihat, Tuhan, aku suka. Cuma gitu aja. Tuhan lagi, Tuhan, aku suka. Gak pernah loh aku memikirkan untuk mendapatkan. Tidak, cuma Tuhan, aku suka. Gitu aja. Tapi saya mendapatkannya. Bayangkan betapa saya gak pernah memikirkan, ya Tuhan, aku mendapatkan itu. Aku memperoleh sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Nah, kalau kita gak punya iman juga gak apa-apa kok. Asal kita gak melakukan hal-hal yang buruk, yaitu pikiran iblis. Jadi kita tetap ada pikiran Kristus, tapi kita semua di sini percaya saya semuanya beriman. Karena kita mempunyai Yesus yang sama dan kita anak Kristus yang sama. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita akan punya pengendalian diri. Dan juga kalau misalnya kita ada pemikiran jahat gitu ya, aku mau mencuri, atau kita nggak ambil dari situ, kita ambil dari yang sini, atau kita ambil dari sini untuk mendapatkan ini, itu enyah. Seperti Tuhan Yesus tadi bilang sama Simon Petrus, enyah kau iblis. Jadi bilang pada pikiran kita, enyah kau iblis, kita tengking, dan itu semua akan hilang. Nah, kita seringkali ya berkata, Tuhan Yesus, penuhi aku, Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Tapi kok Roh Kudus tuh nggak penuh-penuh ya. Kita merasa Roh itu kok nggak penuh-penuh gitu loh. Masalahnya bukan pada Roh Kudusnya, tapi masalahnya pada diri kita sendiri. Kita tidak pernah mengosongkan bejana itu, dan kita selalu mengisi bejana itu dengan apa yang bukan dari Allah. Bahkan malaikat-malaikat pun sendiri
bosan atau malas lah ya dengan orang-orang yang percaya, tetapi perkataannya buruk, pikirannya pun buruk. Standar hidup orang Kristen ya. Kita baca di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi standar hidup orang Kristen adalah hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Jadi bila kita punya pikiran buruk, pikiran jahat, pikiran dengki, pikiran iri hati, semuanya itu akan membuat kita nggak akan merasa tentram, nggak akan merasa tenang. Oke. Dan Tuhan berkata sama kita di 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan berkata pada kita, hidupmu bukan milik kamu sendiri, tetapi hidupmu harus menjadi bait Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bait Roh Kudus? Yaitu dengan menyerahkan seluruh hidup kita. Tangan, kaki, pikiran, otak, mulut, semuanya itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, mari kita periksa kembali apakah keinginan kita itu sudah sesuai, keinginan kita, rencana depan kita itu apakah sudah sesuai dengan pikiran Kristus. Dan itu harus sesuai dengan pikiran Kristus. Amin. Oke. Jadi saudara-saudara, firman saya sudah selesai. Enggak nyanyi. Jadi saudara-saudara, yang mau saya sampaikan adalah kehidupan saleh kita itu dibentuk oleh pikiran Kristus, pikiran kudus, ya. Pikiran kudus, pikiran Kristus, itu semua adalah pikiran Kristus. Seperti yang apa tadi saya sampaikan, hidup kita itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, harus menjadi bait Roh Kudus. Jadi apa yang kita pikirkan, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang damai. Jadi pikirkanlah yang adil, pikirkanlah yang manis, supaya hidup kita tuh selalu damai. Jangan sampai ada pikiran yang jahat. Bila ada pikiran yang jahat, ditengking ya saudara-saudara ya. Jadi kalau ada pikiran yang buruk, pikiran yang mau pokoknya berbuat jahat gitu ya, ditengking, karena kita adalah milik Kristus lagi. Mungkin milik Kristus, bukan milik kita lagi. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah bantulah kami untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik ya Tuhan. Bila kami mempunyai pikiran yang buruk, kami akan merasa tidak nyaman, dan bantulah kami untuk mengeluarkan itu semua, karena kami adalah milik Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bantulah kami untuk kami memiliki hidup yang saleh seperti Ayub ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin hidup yang saleh dan hidup yang taat ya Tuhan, supaya buah-buah roh selalu nampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.